Di usia 20-an dengan itu usia ya? 20-an itu karena energinya lagi asik banget dan daya absorbnya juga lagi cepat banget. Sehingga untuk berinteract dalam bermusik itu seru gitu. Jadi menurut aku sih harus melek untuk perubahan yang lebih baik dan lebih transparan. Ini boleh secara kata lainnya ini sebenarnya premanisme di dalam industri musik nggak sih Mas? Halo pemirsa TV One dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Zulfikri Putra Malawi di dalam acara podcast Bareng Orang Hebat, dan kali ini orang hebat yang saya undang adalah seorang musisi, komposer, sound engineering, sekarang juga lagi aktif main-main video dan main-main AI. Dan ini adalah sosok yang juga mempengaruhi saya mau bermain musik saat itu dengan Gilang Ramadan. Pasti tahu dong, ini dia Indra Lesmana. Halo, apa kabar Mas Indra? Seneng banget bisa ketemu sosok bisa idola saat kecil Mas. Sumpah saya nggak pernah terpikirkan akhirnya bisa satu program bareng, bisa duduk bareng, bisa ngobrol bareng. Aduh. Thank you banget Mas. Sekarang kita Mas habis dari Synchronize Festival kemarin. Seru banget. Dengan project barunya Do the Math. Do the Math. Iya. Bermatematika bersama Indra Lesmana. Mengajak matematika bareng Indra Lesmana. Gokil. Dan di Do the Math ini juga keren banget menurut saya, yang biasanya mungkin orang kenal Indra Lesmana mainin jazz gitu ya, atau musik-musik pop yang berhasil dijadikan hits gitu ya, dibuat menjadi hits. Dan di Do the Math bareng Ray Prasetya dan Ronald Adrian ya, bikin musik yang beda juga gitu. Beda juga, iya. Lebih light dari Indra Lesmana Project. Benar. Lebih light. Lebih light dari Indra Lesmana Project. Betul. Dan kemarin gimana Mas antusias dari teman-teman di Synchronize? Iya, itu yang menarik kemarin di Synchronize itu kan merupakan pertunjukan atau showcase pertama kami. Betul. Jadi kita nggak tahu mesti mengekspektasi, kita nggak sama sekali buram ini apa yang akan terjadi karena musiknya baru, kemudian juga albumnya walaupun sudah agak lama beredarnya tapi kan nggak ada di streaming platform. Iya. Gitu kita hanya di CD ya? Iya, hanya mencetak CD, dan kemarin kita sempat mencetak dalam bentuk USB. Album yang sangat limited jumlahnya. Tapi kita benar-benar merasa pasti nanti yang nonton tuh mungkin sebagian besar nggak tahu musiknya gitu. So kita main, kita naik. Aku memang mencoba mengemas pertunjukannya karena kita tahu ini musiknya instrumental. Aku mencoba untuk memberikan tontonan supaya matanya nggak hanya tertuju ke bandnya, yang memang mungkin yang dilihat cuma 3 orang. Aku sempat beberapa bulan syuting dan mencoba untuk mengedit video visualnya. Jadi selama pertunjukan. Oh, untuk yang Synchronize ya? Selama pertunjukan. Gitu. Jadi visualnya aku siapkan, dan mungkin itu juga membantu sedikit atau banyak, nggak tahu juga. Penontonnya nggak pindah. Jadi serius ya, mereka ngitung juga kan ini biramanya berapa. Jadi yang datang penuh dan nggak bergerak. Jadi aduh, benar-benar apresiatif sekali. Ya, aku merasa sangat ya inilah gitu, bersyukur bahwa musik kita bisa diterima. Musik yang instrumental nggak gampang juga gitu. Tapi mungkin juga sebenarnya kan ini dimulai dari kesukaan aku dengan math rock gitu. Aku emang senang dengar math rock, yang mana kebanyakan math rock kan gitar bass. Iya, gitar bass. Gitu, jarang yang math rock keyboard bass gitu. Nah, jadi kalau misalnya math rock dimainkan sama piano, maka dia akan kedengarannya agak jazz pasti. Karena memang kan? Secara DNA-nya piano itu jazz ya? Jazz kan, gitu. Jadi orang bingung nih math rock atau jazz atau apa, tapi memang fondasinya tetap, menurut aku fondasinya tetap progresif. Progresif ya. Gitu, fondasinya progresif. Melodi lagunya yang aku garap itu memang light. Gitu, aku nggak mau terlalu dark,
Karena itu udah ada di ILP. Udah dari LP. Jadi ini udah very light, melodinya juga sangat ngepop malah. Ngepop. Banyak melodinya yang lebih sangat cair untuk dicerna. Tapi dengan hitungan-hitungan yang agak membuat musiknya menjadi Berdendang sedikit ya. Iya, bergoyang sedikit iya, lah. menjadi menarik lah dan dimainkan sama anak-anak yang punya energi luar biasa. Dan pemilihan itu kenapa Mas memilih Ray dan Ronald? Yang pertama, aku perlu energi muda. Musik yang nih. muda, oke. Karena emang ini kan influence-nya dari musik modern yang kekinian. Kekinian, ya. Jadi harus dimainkan sama anak yang grew up. Seusianya ya. Iya, yang di usianya. Dan Ray Prasetya aku udah incer lama. Oke. Dia pertama kali aku dengar main sama Eva malah. Iya. Gitu. Terus jadi aku mencoba menghubungi Ray pun melalui Eva dan Demas. Gitu. Karena sangkatan ya Mas? Iya, sangkatan. Kemudian Ronald karena dia ada di ILP kan. Gitu. Jadi ILP lagi pada saat aku bilang, nah kayaknya gue ada musik-musik yang cocok, nggak cocok buat ILP tapi cocok buat project baru yang cocok dengan gaya main lo gitu. Jadilah Do The Math ini. Do The Math. Dan akan dirilis juga rencananya Piringan Hitamnya, betul Mas? Piringan Hitam. Jadi kita udah keluarin CD. Udah ada 2 single di YouTube. Kemudian ada USB album yang baru saja kita edarkan kemarin. Ya, mulai hari ini juga sudah ada online di toko kami dan di Majors sebagai distributor kami juga. Iya. Dan yang berikutnya Piringan Hitam. Streaming platform belakangan banget ya pokoknya. Tapi yang menarik di situ juga Mas Indra bikin AI sendiri video klip. Video klipnya aku yang bikin. Kenapa tertarik dengan AI Mas? Maksudku ini aku melihat Mas Indra sebagai musisi senior yang ini kan album ke-65. Iya, kesekian. Yang album studionya gitu ya. Iya. Dan mau untuk terus keep up dengan teknologi gitu Mas. Karena nggak banyak musisi di masanya Mas Indra gitu mau skip up itu gitu dan bahkan sampai bikin AI sendiri gitu kan. Iya. Itu kenapa sih Mas yang bikin ngedorong Mas tetap punya spirit untuk ada? Iya. Mungkin aku selalu ngelihat main musik itu sesuatu yang selalu fun buat aku gitu ya. Jadi the creative process itu aku punya passion di creative process. Okay. Jadi pada saat aku tahu misalnya ini lagi nggak ada kerjaan sebulan gitu, buat aku malah itu aku happy banget. Karena pada saat sebulan itulah aku bisa main-main lagi gitu kan. Iya, iya. Dan aku into teknologi dari dulu, gitu. Memang suka dengan teknologi. Pertama-tama dari kecil senangnya bikin rekam-rekam sendiri dari kaset ke kaset, kemudian pakai pita besar, kemudian dengan adanya komputer gitu ya.